شمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalin khususan ila Nabi Haidar alaihi salam. Summa ila hadrati ali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman ahabba. Khususan ila Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Husain, wa Sayyidatina Khadijah al-Kubra, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wa Sayyidatina Fatimah az-Zahra, wa usulihi wa furu'ihi wa dzurriyyati wa azwaji wa ahli baiti man habbahum. Summa ila hadrati ahlul ma'la wa ahlul badr wa ahlul baqi, wa usuli wa furu'ihi wa dzurriyyati wa azwaji wa ahli baiti man habbahum. Summa ila hadrati awliya ila alamin khususan ila Imamuna Syafi'i, Imamuna Al-Bukhari, Imamuna Abu Mansur Al-Maturidi, Imamuna Al-Ghazali, Imamuna Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, wa Syekh Abdul Abbas At-Tijani, wa Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ibrahim At-Tasuki, Syekh Imam Busiri, Syekh Abdul Wahab At-Tazi, wa usulihi wa furu'i wa dzurriyyati wa azwaji wa ahli baiti wa liman habbahu. Summa ila hadrati awliya il-Indonesia wa khususan ila awliya tis'ah. Usulihi wa furu'i wa dzurriyyati wa azwaji wa ahli baiti wa liman habbahu wa man tabi'ahum. Summa ila hadrati muassis wa masyayikh wa asatidz wa talamidz wa muadzif wa Sunan Ampel, Yapita, Darussalam, Baharul Ulum, Yunisma, Peta Tulungagung, Nawawiyah Banten, Salahuddin Kamarul Huda, Nurul Hakim, Al-Amin Lombok, wa jami'i mahid wa madaris fil Indonesia fil alam al-islami, wa usulihi wa furu'i wa dzurriyyati wa azwaji wa ahli baiti wa liman habbahu. Summa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa silsilatina ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sababa wa nasaba. Summa ila hadrati ru'asa il-Indonesia wa ukalaihim wa uzaraihim wa usulihim wa furu'ihim wa dzurriyyatihim wa azwajihim wa man tabi'ahum wa liman habbahum. Summa ila hadrati muallif hadzal kitab Bulughul Maram wa Ibanatul Ahkam bi syarhi Bulughul Maram wa usulihi wa furu'ihima wa dzurriyyatihima wa alihima wa man apa ilaihima. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan hadis saking Abi Hurairah. Qala dawu sapa Abu Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manutai sapa wong iku lam yata ora gelem ninggal sapa man. Qaula zuri ing ucapan kang elek, wal amalalan amal perbuatan, wal amalalan ngelakoni bi kelawan zur, ngelakoni barang elek, wal jahlalan kebodohan, falaisa moko ora ono iku lillahi kutuwe Gusti Allah apa hajatun hajat fi ayyata ing ento ninggal sapa man
ta'amahu ing mangane man wa syarabahu lan ngombene man. Jadi Rasulullah dawuh, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan, ini masih konteksnya puasa ya, masih konteksnya puasa. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan apa? Meninggalkan berkata jelek atau berbuat jelek atau masa bodoh dengan kejelekan, nah, ya, maka Allah nggak butuh sama dia, meskipun dia atau nggak butuh, maksudnya nggak butuh itu bukan Allah butuh juga ya, tapi maksudnya itu Allah tidak memperdulikan, sudah nggak peduli dengan orang itu meskipun dia lapar dan haus karena berpuasa. Jadi puasa itu betul-betul kita mendapatkan makna puasa yang sesungguhnya dan betul-betul mendapatkan ridho dari Allah atas puasa kita itu kalau kita betul-betul tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi meninggalkan atau menghindari kata-kata yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, atau wal jahlu, masa bodoh itu maksudnya tidak peduli ada orang berkata jelek, tidak diingatkan, ada orang yang berkata berbuat jelek juga tidak diingatkan. Jadi masa bodoh terhadap kejelekan-kejelekan, maka itu artinya puasanya percuma saja, meskipun tidak makan, tidak minum, lapar, haus, itu percuma saja kita menahan semua itu kalau tidak bisa mempengaruhi lisan dan amal serta pikiran dan perbuatan kita. Ini betapa kita dituntut untuk tidak hanya lapar dan minum, tetapi juga menjaga seluruh anggota tubuh kita. Ini juga biasa diamalkan oleh para ulama kita, betapa beliau-beliau itu kalau di bulan Ramadan itu menjaga Ramadannya sedemikian rupa. Saya pernah sowan ke guru saya di bulan Ramadan karena ada kepentingan menulis tentang beliau. Kita sowan karena ingin mengikuti khususiyah yang di bulan Ramadan, karena guru saya ini, kiai saya ini, kalau di bulan Ramadan pada 10 akhir bulan Ramadan itu biasanya qiyamul lail bersama-sama, tidak pada jam 10 malam hingga setelah qiyamul lail, kemudian zikir bersama, setelah itu kemudian dilanjutkan dengan mengkaji kajian atau belajar tentang tasawuf. Nah, karena ingin bisa menuangkan dalam bentuk tulisan itu, tidak hanya mendapatkan cerita tapi betul-betul mengalami proses amaliyah yang dilakukan oleh beliau, kita betul-betul ingin hadir dalam kesempatan itu, dan kita ingin sowan sebenarnya, dan kita dijawab oleh para santri beliau bahwa beliau kalau Ramadan tidak berkenan menerima tamu. Saya juga semula tidak percaya mendengar itu, lalu kemudian konfirmasi pada Ibu Nyai, kemudian ternyata sama jawabannya, memang beliau tidak berkenan menerima tamu di bulan Ramadan. Nah, saya bertanya-tanya, kenapa kok nggak mau berkenan menerima tamu di bulan Ramadan, tapi hanya saya simpan di dalam hati, tidak berani menanyakan, hanya saya simpan dalam hati. Tapi saya tetap hadir di forum itu karena memang ingin betul-betul mengikuti apa yang beliau amalkan bersama para murid beliau. Nah, ketika begitu sampai di sana, saya sungguh terkejut, merasa seperti tertampar ya, karena beliau mungkin
tidak bermaksud, atau mungkin menurut saya beliau juga memang sudah berbeda ya. Kalau kita ini kan kalau tidak diberitahu tidak paham-paham. Kalau beliau ulama-ulama kita itu karena memang begitu dekatnya dengan Allah sehingga banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang, kemudian Allah memberikan kelebihan kepada seseorang itu untuk mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh sebagian besar orang-orang. Nah, begitu nyampe di sana, kita ingin mengikuti itu, betul begitu datang langsung ada qiyamul lail, kemudian setelah qiyamul lail, kemudian zikir, setelah zikir kemudian beliau memberikan nasihat ya, ada kajian tentang tasawuf. Nah, begitu awal yang beliau jelaskan adalah mengapa beliau tidak berkenan menerima tamu di bulan Ramadan. Padahal kita juga tidak menyampaikan apa-apa ke beliau juga. Kita datang ke sana juga tidak memberitahu ke beliau, tapi beliau subhanallah beliau tahu bahwa menyampaikan mengapa beliau tidak menerima tamu di bulan Ramadan. Jadi tidak menerima tamu di bulan Ramadan itu menurut beliau begini. Biasanya tamu yang datang itu kebanyakan memang semua tujuannya baik. Tetapi kebanyakan setiap orang datang ingin sowan kepada kiai itu pasti dalam rangka di samping silaturahim, tapi pasti dalam rangka misalnya konsultasi, kemudian kalau bahasa Nana sekarang curhat gitu ya, tentang problem yang dihadapi, kemudian tentang persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, dalam konteks konsultasi itu memang tidak berniat, seorang tamunya juga tidak berniat untuk ngerasani, untuk apa, tidak berniat. Tetapi dengan tidak sengaja, dengan konsultasi itu, kemudian menyebut nama-nama, misalnya, Yai putra kulo, Yai bla bla bla, suami kulo bla bla bla, istri kulo bla bla bla, mertua kulo bla bla bla, terus murid kulo, anak kulo, guru kulo, rencang kulo, tonggo kulo, nah bla 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 bla. Nah, itu kan sebenarnya kita konteksnya konsultasi, ingin minta nasihat, tetapi itu membicarakan orang lain, dan membicarakan orang lain itu sesungguhnya masuk kategori ghibah, dan itu bisa membatalkan puasa. Subhanallah, betapa ulama-ulama kita itu menjaga puasanya sedemikian rupa. Nah, saat itulah saya merasa dijewer betul ya, karena mempertanyakan mengapa sih kok nggak mau menerima tamu di bulan Ramadan. Orang bertamu itu niatnya baik gitu, tapi saya batin saja, tapi beliau sudah tahu. Nah, ini ulama kita luar biasa. Nah, saat itulah kemudian kita memahami betapa kita kalau bulan Ramadan itu sedapat mungkin menyempurnakan Ramadan kita dengan amal-amal yang baik, dengan aktivitas yang baik. Dan ini kajian-kajian seperti ini di bulan Ramadan juga dalam rangka mengurangi qaulaz zur, mengurangi amalaz zur, mengurangi al-jahl al-zur. Itu kita kurangi semua. Dalam rangka itu sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua kita ini bisa mampu melaksanakan apa yang didakwakan Rasulullah, mampu meneladani Rasulullah, mampu meneladani ulama-ulama kita yang subhanallah luar biasa. Ini guru-guru kita ya yang dicontohkan, dan kebetulan saya santri beliau, mungkin santri yang paling bandel ya, santri Kiai Jamaluddin Ahmad Tambak Beras Jombang. Saya mungkin termasuk santri yang paling, bukan mungkin ya, memang santri yang paling bandel. Seringkali nasihatnya atau apa yang ini masih mempertanyakan, menggugat dan seterusnya ya. Santri beling. Mudah-mudahan sedikit bisa menetes ilmu beliau yang luar biasa itu pada kita semua, meskipun hanya sedikit tetesan itu tentu saja sebagaimana kita menghadapi yang kekeringan lalu ada tetesan embun, itu tentu sangat bermakna buat kita semua.
Meskipun belum bisa mencontoh yang lebih baik sebagaimana apa yang beliau teladankan, tapi paling tidak kita sudah berniat dan berusaha untuk bisa meneladani meskipun hanya sedikit bahkan jauh dari kata sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kita telah belajar bersama-sama, membaca bersama-sama, dan terima kasih semuanya kepada para santri Pondok Pesantren Darussalam yang berkenan menemani saya untuk belajar bersama-sama membaca hadis Bulughul Maram ini. Karena apalagi bulan Ramadan, kalau misalnya kita membaca sendiri, belajar sendiri, itu ngantuk pasti, penyakitnya datang ngantuk. Tapi kalau kita belajar bersama-sama seperti ini kan bisa hilang ngantuknya, sehingga kita benar-benar bisa belajar bersama-sama membaca hadis Rasulullah untuk saling mengingatkan apa yang telah diteladankan Rasulullah untuk dapat kita laksanakan, untuk dapat kita contoh meskipun tak sesempurna yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan kita bisa sebagai ilmu kita yang sudah kita pelajari ini manfaat, dan kita mampu meladani sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para ulama, oleh para guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita yang sudah memberikan teladan kepada kita untuk menjalankan semua ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما